wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kami umumkan tentang donatur Ramadan. Alhamdulillah kita terima dari Bapak Dr. Marwan Usman MSB 1.300 dan dari Ibu Dr. Nelvita Syafri Agus 1.300. Semoga apa yang Simpang Ampek ke Tanjung Alam, Rami Balanjo Pasapaso, sianan kurang-kurang nan menjawab salam, itulah kurang nan ingin masuk surga. Amin. Apa ulang berikut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bainatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bil ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Surau Darul Jannah beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak alim ulama cajak pandai, guru-guru kita serta ninyak mama dalam kampung. Bak candok kayu gadang di tengah kota, batangnya tampek basanda, ureknya tampek baselo, daunnya tampek bataduh ke hujan kapanian. Kapai tampek batanyo ke pulang tampek barito. Kok karuah mangkat jani, kok kusui menyelesaikan. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu kami, bundo kandung dimpape rumah nan gadang kurang nan ari bijaksana, tahu dek lantai kamu joke, tahu dek panih kamalati, dek pandai dek santiang ibu-ibu mamasak setiap niat dikuali masalah saiku kamu. Kok lapar kami bu minta nasi, kok awih kami minta air. Terusnya kepada pemuda dan pemudi, harapan bangsa, harapan negara, harapan keluarga, agunonyo kacang panjang dan asam kandi diladangkan, pengganti pananam ladu. Apa guno anak bujang, jo anak gadis digadangkan, pengganti apa ibu dan kaku bisa. Ya bu? Khususnya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah masjid insyaallah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, selalu kita ucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Dari pagi sampai malam ini Bapak dan Ibu, Allah masih memberikan kita kesehatan.
Allah masih menanamkan dalam diri kita nikmat istiqamah. Dengan adanya istiqamah ini Bapak dan Ibu, kita bisa melangkahkan kaki, bisa mengayunkan tangan untuk datang ke masjid ini. Tapi Bapak dan Ibu, bukan sekedar ucapan saja kita syukur kepada Allah. Allah berikan kepada kita Bapak dan Ibu. Allah pengen titipan tersebut. Allah ingin apa yang Allah inginkan. Allah titipkan kepada kita tangan, kata Allah. Saya kasih kamu tangan, kaki, kata Allah. Dengan sehat, gunakanlah kaki dan tangan kamu itu untuk berbuat kebaikan. Langkahkanlah kaki kamu itu ke jalan Allah. Kata Allah, kami berikan kamu mata. Gunakanlah mata itu Bapak dan Ibu. Gunakanlah untuk melihat Al-Quran. Gunakanlah mata itu dengan kebaikan. Dan gunakanlah mata itu sebagai pelajaran atas kekuasaan Allah yang Allah lihatkan kepada kita. Allah berikan mulut kepada kita. Apa kata Allah? Aku titipkan mulut kepadamu. Gunakanlah mulut itu membawa kebaikan. Gunakan mulut kita Bapak dan Ibu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Gunakan mulut kita itu menyeru orang berbuat baik dan melarang orang untuk berbuat jahat. Wa tawassaw bil haqq. Gunakanlah mulut kita itu saling sehat menasihati. Salawat dan salam kita buatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, mari kita perbanyak diri kita berselawat kepada Nabi Muhammad. Di atas dunia ini kita bisa orang tua kita menolong kita. Di dunia ini bagi ibu bisa suami menolong kita. Bagi bapak di dunia ini bisa istri menolong kita, Pak. Di dunia ini bapak dan ibu bisa ditolong oleh anak kita sendiri atau tetangga kita sendiri. Tapi di akhirat nanti kita nafsi binafsi sendiri-sendiri. Siapa yang menolong kita nantinya? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu perbanyakilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah masjid insyaallah dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diamanahkan kepada saya oleh pengurus masjid itu makna puasa Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu, kali ini judulnya kita mengkaji tentang masalah puasa. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu waktu yang singkat ini nantinya bisa tercabarkan, bisa tersampaikan tentang masalah puasa. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu sama-sama apa itu puasa. Kalau di dalam bahasa Arab puasa berasal dari kata asyam, asyaum artinya menahan. Apa maksudnya menahan di sini adalah menahan diri untuk tidak makan, menahan diri tidak minum, menahan diri untuk tidak berbicara, dan menahan diri tidak pergi kemana-mana. Itu arti puasa. Tapi Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, para ahli syariat cendekiawan dari Irak, seorang cendekiawan Islam dari Irak mengatakan tentang puasa. Puasa adalah menahan diri haus dan lapar dan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu kata ahli syariat. Tapi ditambah lagi oleh para sufi, orang-orang tasawuf, puasa adalah bukan sekedar saja menahan haus, lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi kita harus mengendalikan diri kita untuk tidak berbuat dosa. Apakah itu dosa besar maupun dosa besar,
dan kita menjauhi dari sifat-sifat subhat. Apakah itu halal maupun haram? Ini Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan kita sekedar menahan makan, minum, atau bagi Bapak dan Ibu yang sudah sah jima berhubungan suami, bukan itu saja, tetapi yang menimbulkan dosa dan hal-hal yang kita lakukan, mari kita jauhkan pula. Sehingga Bapak dan Saudara, Bapak dan Ibu, apapun yang kita lakukan sehingga ada manfaat dan membawa kebaikan bagi kita nantinya, apalagi pahala yang kita dapatkan nanti di akhir nantinya. Oleh karena itu Bapak dan Saudara, masalah makna puasa Ramadan kita tidak terlepas dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tidak terlepas. Maka di sini ada 3 makna yang terdapat tentang makna puasa Ramadan. Yang pertama, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Inilah makna yang pertama. Siapa yang merasa dirinya orang-orang yang beriman, maka terpanggillah dirinya. Tapi bagi orang yang tidak merasa dirinya tidak beriman, maka orang itu tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Tentu kita menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu saudaraku kaum muslimin sedang tarawih yang dirahmati Allah. Kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Kenapa Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, ya umat Islam? Tetapi di sini ada rahasianya Bapak dan Ibu. Ada rahasianya. Apa rahasia Allah memanggil orang-orang yang beriman? Karena orang yang beriman ini betul-betul cinta kepada Allah. Dia mendulukan cinta kepada Allah daripada cinta yang lainnya. Baik kepada bapak, kepada istri, ibu, kepada suami, atau bapak, ibu, kepada anak-anak. Ternyata bapak dan ibu, orang yang beriman itu cintanya luar biasa. Maka Allah panggil orang-orang yang beriman. Kenapa Allah panggil orang-orang yang beriman? Karena orang yang beriman ini adalah sangat dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Kalau ada pemanggilan tentang kalimat-kalimat Allah, dia ikut serta di situ. Dia tidak mau melalaikan perintah Allah. Dia tidak mau melaksanakan larangan Allah. Tetapi dia selalu ikut dan aktif apapun yang Allah inginkan kepadanya. Dia dekat. Mungkin bapak sama ibu hari ini dekat, tapi orang-orang yang beriman lebih dekat dari. Yang ketiga, kenapa Allah memanggil orang-orang yang beriman? Karena orang yang beriman ini adalah patuh dan tunduk terhadap perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, dia laksanakan. Kalau itu larangan Allah, dia tinggalkan. Jadi bapak dan ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita ini betul-betul ingin menjadi orang-orang yang beriman, maka apa yang Allah berikan, apa yang Allah perintahkan, mari kita laksanakan. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ini, sambungnya, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Al-Ghazali, bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa ini pada siang hari, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin,
Orang yang melaksanakan ibadah puasa itu ada 3 tingkatan orangnya. Yang pertama, puasa orang awam, atau kata lainnya saumul umum, saum umum. Orang ini berpuasa hanya sekedar menahan haus dan lapar, jima dan hal-hal yang membatalkan puasa. Cuma itu saja, tidak ada tambahan lain. Mungkin kita lihat kepada diri kita masing-masing, bapak dan saudara, bapak ibu, apakah kita seperti itu atau tidak? Kalau hanya itu yang kita lakukan hari ini, bapak dan ibu, saudaraku, mungkin masih kurang di hadapan Allah, belum sempurna. Hanya yang kita dapatkan adalah titel baik saja, good. Itu pandangan Allah. Belum ada pandangan yang lebih sempurna dari. Maka yang kedua, orang yang melakukan ibadah puasa, kata Imam Al-Ghazali, yaitu puasa orang kawas, yaitu yaum khusus. Puasa orang khusus. Bagaimana puasa orang khusus? Dia lebih ditingkatkan lagi dari puasa orang awam. Dia selalu mengerjakan yang sunat. Dia selalu berinfak, bersedekah. Dia selalu membaca Al-Quran. Dia selalu beristighfar. Dan amalan-amalan sunat lainnya dia laksanakan. Itu adalah puasa orang kawas. Berbeda dengan puasa orang awam tadi, hanya sekedar haus dan lapar dan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi yang sunat-sunatnya tidak mengerjakan. Di puasa kawas inilah ada peningkatan. Ini yang paling banyak dilakukan adalah orang-orang soleh. Yang ketiga adalah puasa kawas. Puasa orang yang spesial, orang yang istimewa pandangan Allah. Bagaimana orang yang puasa seperti ini? Tentu bapak dan ibu saudaraku adalah apapun yang dia lakukan semata-mata karena Allah. Dia tidak mau mendapat imbalan, tidak mau mendapat pujian, tetapi dia mengharapkan nanti di akhirat, yaitu pahala Allah nantinya. Maka itu bapak dan saudara, ketiga-tiga ini pasti kita akan mendapatkannya. Apakah kita itu termasuk puasa orang awam, puasa kawas, puasa bul kawas? Pilihlah di antara satu ini bapak dan saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jemaah masjid insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, makna puasa Ramadan adalah memanggil orang-orang yang beriman. Yang kedua, makna yang kedua adalah bahwa puasa yang kita lakukan hari ini sudah Allah wajibkan, sudah dilakukan orang-orang sebelum kita. Sebelum umat Nabi Muhammad sudah ada yang puasa. Jadi kita tidak perlu iri terhadap umat-umat sebelum kita, bapak, ibu, dan saudara-saudara, karena sudah ada yang berpuasa. Seperti Nabi Adam alaihissalam, bagaimana puasanya? Dia berniat hari ini 1 bulan ke depan baru dia berbuka. Begitu juga Nabi Daud alaihissalam, sekarang puasa, besok tidak, puasa tidak, seterusnya. Dan begitu juga Nabi Idris, setiap hari berpuasa siangnya, malamnya dia baru berbuka. Coba kita renungkan bapak, ibu, dan saudara-saudara. Kita hanya dituntut oleh Allah 12 bulan, hanya 1 bulan saja kita melakukan ibadah puasa, yaitu puasa Ramadan.
Kenapa kita masih ada yang tidak sanggup? Kenapa masih ada yang suka melalaikan berbagai cara, alasan sehingga mereka tidak berpuasa? Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu kami yang dirahmati Allah. Yang ketiga, apa makna tentang puasa Ramadan? Yaitu menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Kalau kita lihat takwa ini Bapak dan Ibu, mudah. Cuma tak pakai 3 prinsip sesuai dengan huruf takwa tadi. Ta, Q, dan Wa. Ta adalah tawadu, Qa adalah qanaah, Wa adalah wara. 3 ini yang kita tanamkan, insya Allah akan kita menjadi orang yang bertakwa. Tawadu, orang yang rendah hati, tidak memunculkan sifat sombong, tidak suka membanggakan diri, tidak suka merendahkan orang lain. Qanaah adalah menerima apa yang Allah berikan kepada kita, kita selalu menerimanya. Tidak ada rasa kecewa. Kalau Allah titipkan nikmat yang banyak, kita ucapkan kalimat alhamdulillah. Tapi kalau Allah titipkan kepada kita nikmat sedikit, kita tetap mengucapkan kalimat alhamdulillah. Kita tidak akan putus asa. Itulah orang qanaah. Wara ini adalah berhati-hati atau terpelihara. Bagaimana kita berhati-hati? Ketika larangan Allah, hendaknya kita jauhkan sejauh-jauhnya. Tetapi kalau perintah Allah, kita lakukan sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan suatu umat, suatu diri seseorang, apabila umat itu atau diri seorang tidak sanggup melakukannya. Contohnya sholat, Bapak Ibu tidak bisa berdiri, boleh duduk. Tidak bisa berduduk, silakan berbaring. Tidak bisa berbaring, menelentang. Tidak bisa lagi, isyarat